Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat YouTube, kita ketemu lagi di perbaikan kulkas 2 pintu jumbo ya, LG. Ini yang kita temukan kulkas ngeblok pada evapnya. Cuman kulkas ini sudah pernah saya perbaiki ya. Jadi sudah kita lakukan penggantian karena kasus seperti ini hanya kasus di bagian sensor, fuse dan heater ya. Dan kita perhatikan di sini bagian bawahnya itu sebetulnya normal ya, dia untuk heaternya bekerja dengan baik, tapi dia tidak menyelesaikan pekerjaannya seperti itu ya. Disebabkan apa? Dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, artinya dia untuk mencairkan es batunya itu tidak bersih teman-teman ya. Jadi untuk bagian atasnya itu masih ada sisa batu es hingga menggumpal seperti ini ya. Sebetulnya dia bekerja dengan baik, cuman dia tidak memenuhi syarat dalam pekerjaannya ya. Sebetulnya dia pembekuannya merata hingga ke bawah. Jadi kasus seperti ini bisa kita katakan kalau dia pembekuannya bagus ya. Jadi kalau dia saat kita hidupkan, dia untuk batu esnya merata hingga ke bawah. Tapi saat ini dia hanya membeku di bagian atas, itu diartikan dia untuk pemanasnya itu tidak panas sampai ke atas. Jadi ada langkah-langkah tertentu untuk mengatasinya teman-teman ya. Di sini saya masih proses pencairan untuk pencairan batu esnya ya, dengan cara kita siram menggunakan air atau kita pukul sedikit demi sedikit. Dan biasanya pembekuan di atas seperti ini disebabkan karena kurang freon ya teman-teman ya. Tapi saat ini yang kita hadapi kulkas yang sudah cukup freonnya ya. Freonnya cukup. Jadi hingga termistornya itu tertutup oleh batu es. Tapi untuk menyelesaikan pencairan itu tidak selesai, masih sisa di bagian atasnya. Untuk bagian bawah itu sudah selesai pencairan, tapi di bagian atas masih membeku. Kasus-kasus seperti ini bisa kita katakan yaitu kurang panasnya pada heater ya. Jadi kulkas digital itu cara kerjanya dia itu ada waktunya, walaupun dia belum menyelesaikan pekerjaan, ada waktunya untuk jeda ya. Jadi untuk jeda itu ada waktunya sekian menit. Apabila dia sudah melebihi waktu jedanya pada kerjanya PCB, maka dia walaupun belum menyelesaikan pekerjaannya, dia sudah mengaktifkan kompresor seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini kita bersihkan dengan cara saya pukul, dan saya akan memodifikasi teman-teman ya. Karena di sini untuk kulkasnya tidak menyelesaikan pekerjaan, maka saya akan memodifikasi. Jadi kulkas ini apabila 2 hari saya cek itu bagian bawahnya normal ya, membeku sampai full sampai ke bawah, tapi dia saat pencairan itu menyisakan batu es bagian evaporator bagian atas. Langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita akan belikan elemen teman-teman ya. Kita belikan elemen. Jadi bukan semuanya kulkas kerusakan ini sama ya teman-teman ya. Apabila ada pembekuan di bagian atas, cek saja freonnya ya. Atau tes dulu, nyalakan setelah kita bongkar evaporatornya dengan cara kita matikan kipas. Kita nyalakan, apabila dia pembekuan merata hingga ke bawah, itu artinya freonnya cukup.
Jadi tidak ada masalah pada freon seperti itu ya. Apabila dia tidak ada freon sampai ke bawah, artinya dia untuk pencairannya itu, pemanasnya itu bermasalah. Jadi apabila menemukan pemanas bermasalah, langkah-langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita lakukan penggantian termistor ya. Apabila termistor sudah diganti dengan baru dengan ukuran yang sama, dengan tipe yang sama, atau sudah kita ganti dengan termistor ori tetap tidak sembuh, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita tambahkan elemen seperti yang kita lakukan ini ya. Disebabkan apa? Kita tambahkan elemen disebabkan karena panasnya heater itu mungkin sudah menurun, sudah untuk kinerjanya mungkin tidak 100% lagi. Jadi langkah selanjutnya kita akan akali menggunakan elemen seperti yang kita lakukan ini. Oke, sekarang yang kita lakukan, kita akan bungkus elemen ini. Kita bungkus menggunakan aluminium foil. Kita gulung hingga berbentuk seperti kabel biasa ya, seperti pokoknya kita bentuk seperti kabel engkel seperti itu ya. Jadi kita akan gulung-gulung seluruhnya karena ini elemennya ini panjang. Jadi kita akan luruskan saja, ini bengkok-bengkok ya, kita luruskan saja supaya nanti kinerja kipasnya itu proses kerjanya bagus ya. Jadi tidak terhalang oleh elemen yang kita tempelkan. Kita percepat sedikit untuk proses penggulungan. Nanti rekan-rekan akan tahu ya seperti apa cara saya memodifikasi kulkas yang ngeblok bagian atas. Sudah kita lakukan penggantian komponen, kulkas tidak sembuh, dan ini adalah langkah-langkah terakhir yang kita selesaikan ya teman-teman ya. Jadi kalau menemukan kulkas ini tentunya semua teknisi juga pusing. Apa seperti saya itu sudah yang setiap hari menemukan kulkas kasus yang sama, juga saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini teman-teman ya. Ini adalah langkah-langkah terakhir yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Setelah kita kita ukur teman-teman. Setelah kita gulung, kita akan ukur ini untuk memastikan apakah elemen terhubung dengan baik. Setelah kita ukur hambatannya atau resistansinya, nanti langsung kita tes langsung menggunakan listrik ya, langsung kita panaskan. Setelah kita ukur resistansinya masih bagus, maksudnya tidak putus setelah kita gulung-gulung tadi. Takutnya setelah kita gulung-gulung ada jalur yang putus. Jadi langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita akan sambung dengan steker, lalu kita akan hubungkan ke listrik seperti ini caranya. Kita tes dulu apakah dia masih panas. Dan untuk elemen ini bisa untuk menggantikan heater ya, misalnya menemukan kulkas yang heaternya rusak, juga kita bisa gunakan elemen ini untuk menyelesaikan masalah tanpa mengganti heater, menggunakan elemen saja juga bisa. Oke ya, terukur 0,2 ampere ya, jadi normal. Setelah kita cucuk, coba kita pegang teman-teman ya, tapi kita cabut dulu ya, kita cabut dulu nanti takut kesengat tangan kita karena ini sejenis kabel ya. Oke, sangat panas sekali, tangan saya terasa panas. Langkah selanjutnya yang kita lakukan, langsung kita rakit ke kulkasnya teman-teman.
Oke ya, pelan-pelan sambil kita susun. Untuk penyusunan ini juga tidak mudah. Jadi nanti ada alat-alat tertentu ya yang kita pasang di sini. Saya juga masang pengamannya nanti, supaya nanti proses pencairannya itu dia bisa menyelesaikannya. Karena di sini saya di resto atau di rumah makan. Jadi di sini ada mbak-mbak ya yang tentunya bergantian dengan saya. Jadi saat mbak-mbak ngambil barang, jadi saya mundur teman-teman ya. Oke ya, kita akan susun dengan hati-hati. Kita susun dengan rapi. Ini apabila ada mbak-mbak yang masuk, saya mundur dulu karena tempatnya sempit ya. Karena di sini ada meja, kanan kiri dijepit meja, jadi posisi kulkasnya itu di jarak mejanya. Oke, sambil kita nyiapkan alat-alatnya, karena di sini saya bergantian dengan mbak-mbak. Lalu kita akan lanjutkan lagi ya. Biarkan mbak-mbak itu diselesaikan dulu untuk mengambil makanan, sambil saya menyiapkan alatnya. Dan di sini kita siapkan dengan defrost dan Vios ya. Ini adalah untuk pengaman heater. Jadi nanti saat bagian atas sudah selesai duluan untuk proses pencairan, maka defrost akan memutus jalur. Perhatikan cara penyambungan saya. Di sini saya akan buka supaya rekan-rekan semuanya paham cara pemasangannya. Nanti kita juga sediakan skemanya supaya rekan-rekan semuanya paham cara pemasangannya. Nah ini ya, dan ini kita akan sambung. Ini kita sambung dulu. Defrost Viosnya kita akan sambung, kita hubungkan langsung. Jadi intinya seperti ini ya teman-teman ya, dari PLN yaitu menuju Vios defrost, lalu menuju ke elemen yang kita pasang. Dan ini fungsinya adalah untuk pengaman. Jadi dia untuk memutus jalur saat kerjanya sudah selesai. Perhatikan panah yang kita tunjuk, itulah adalah skema yang kita buat ya untuk menjelaskan jalur-jalurnya. Saya ukur dulu untuk Viosnya untuk memastikan bahwa Viosnya masih semuanya normal. Kita akan perbesar skemanya. Nah, seperti ini ya, ini yang kita pegang, yaitu sebelah kiri adalah Vios, kita sambungkan ke defrost. Defrost langsung tersambung ke elemen langsung menuju ke PLN yang dikonsumsi oleh heater ya. Jadi kita gabung dengan heater. Oke, sekarang langsung kita rakit ke kulkasnya. Nanti kita akan videokan lagi setelah kita selesaikan pekerjaan saya. Kita akan siap-siapkan alat-alatnya yang kita perlukan.
Kalau nggak ada selongsong bakar ya kita sulasi ya. Sekarang kita pasang dan kita siapkan kabel tis untuk mengikat defrostnya. Jadi untuk defrostnya kita sembunyikan dari heater ya, jangan terlalu dekat dengan heater, jadi jaraknya agak sedikit jauh dengan heaternya supaya semuanya bisa menyelesaikan pekerjaannya. Maksudnya kinerjanya evapnya biar 100% normal ya. Jadi dengan cara-cara tertentu itulah untuk jalan untuk menyelamatkan Polkas. Jadi apabila kita semuanya tidak menemukan jalan dengan baik, atau mungkin ada kerusakan pada PCB dan lain sebagainya, apabila kita akan memodifikasi, bisa kita dengan cara ganti timer ya. Dan ini proses cara pemasangan saya sesuai dengan skema yang kita buat tadi. Dan kita sambungkan kabel ke jalur heater menuju di sini ya, kabelnya ya di sini, lalu masuk ke elemen, keluar dari elemen di sini ya, keluarnya melewati di sini kabel ini yang kita tunjukkan ini, keluar dari elemen masuk ke fuse heater, fuse defrost di sini ya, fuse defrostnya di sini posisinya, jadi sembunyi. Jadi jaraknya kita jauhkan dengan heater, heaternya posisinya di sampingnya, pokoknya terlindung. Setelah itu masuk ke PLN. Oke, sudah selesai pemasangannya. Sekarang kita rapikan kembali. Hati-hati untuk proses pemasangannya. Dengan hati-hati kita akan masukkan satu persatu cover evaporatornya. Dan kita pasang baut-bautnya. Dan kita pasang perlengkapan atau kita pasang dinamo untuk membuat es batunya. Jadi kulkas ini bisa membuat batu es otomatis. Oke, kita pasang semuanya. Dan kita pasang lampunya, dan terakhir kita akan pasang rak-raknya. Untuk pemasangan rak-raknya ini perhatikan ya cara saya. Jadi kita masukkan dulu sebelah kiri, baru kita masukkan sebelah kanan. Oke, selesai. Kita susun, dan sekarang kita akan hubungkan ke listrik. Nah, ini hasilnya. Sekarang sudah kita nyalakan. Jadi untuk pengaturan termostatnya di sini kita atur ke nomor 3 ya. Settingannya di sini untuk termostatnya bisa kita setting di nomor berapa saja. Tapi kita akan atur di angka 3. Oke, terima kasih buat pemirsa semuanya. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Yang kita kerjakan ini adalah kulkas LG. Terima kasih.